tempat belajar spiritual di Bali. Setelah bertanya di sana-sini, akhirnya ada yang mengantarnya pergi ke seorang Balian untuk menanyakan jalan yang harus mereka tempuh di Bali. Dari petunjuk yang diperolehnya pada seorang Balian, ternyata keduanya disarankan untuk mencari tempat merah di angkasa. Nama tempat merah di angkasa itu kemudian dicari maknanya bersama orang-orang Bali yang paham bahasa isyarat Niskala. Lalu diperoleh sebuah nama Bangkasa, yaitu berasal dari kata bang yang berarti merah dan angkasa. Bang dan angkasa digabungkan menjadi Bangkasa, tetapi tidak ada tempat bernama Bangkasa di Bali. Tetapi yang ada adalah Bongkasa. Maka ditetapkanlah tujuan mereka mencari keberadaan Bongkasa yang ternyata berada di Kecamatan Abian Semal, Badung. Guide-nya mengantarkannya ke Geria Agung Bongkasa yang berada di Banjar, Pengampungan. Di Geria, mereka diterima dengan baik oleh Ida Pendata Empu Nabi Siwa Putra Paramandaksa Manwaba. Dengan bantuan penerjemah guide-nya, kedua orang asal Jepang ini mengutarakan maksud untuk diperkenankan untuk tinggal di Geria agar bisa menimba pelajaran tentang agama Hindu. Saat itu Ida Pandita Nabe belum berani mengizinkan mereka untuk tinggal di lingkungan Geria. Ida Nabe lantas mengajarkan keduanya untuk memeluk agama Hindu dulu melalui upacara Sudi Widani. Demikianlah warga Jepang ini mengenal agama Hindu melalui sebuah upacara Sudi Widani dan persaksian Hadei pada tanggal 14 Juni 2011 di Geria Agung Bongkasa. Setelah upacara tersebut, mereka mulai belajar tentang seluk-beluk agama Hindu. Mereka ini ternyata sangat tertarik belajar ilmu kepandetaan ala Hindu di Bali yang berlandaskan paham Siwa Siddhanta dan Tantra. Tetapi untuk meluluskan keinginannya belajar tentang ilmu pengetahuan tentu masih terasa sangat prematur. Oleh sebab itu, Ida Pandita Empu Nabe menyarankan untuk belajar dulu setahap demi setahap dengan tekad, dan apabila masanya tiba, pastilah ilmu kepandetaan itu akan diajarkan padanya. Kurang lebih setelah 2 tahun berlalu sejak ia menyatakan diri memilih Hindu, Ida Pandita Empu Nabe kemudian mengizinkannya menjalani pewintenan Wiwa atau Mangku Gede pada 15 Agustus 2013 di Pura Geria Sakti Manwaba. Hal ini dapat mereka lewati tentunya atas pertimbangan yang matang dari Pandita Nabe setelah pewintenan Wiwa. Susi kemudian diberi nama gelar baru yaitu Jero Mangku Gede Siddharta Putra Manwaba dan istrinya Jero Mangku Gede Siddharta Putri Manwaba. Keduanya memang sangat tekun dalam belajar, mungkin karena terbiasa oleh tradisi Jepang yang warganya terkenal sebagai pekerja keras dan ulet. Karena selama 2 tahun setelah perwujudan, Mangku Gede keduanya menunjukkan kemampuan menguasai materi kemampuan dengan baik. Demikian juga dengan tata laksana, maka sekali lagi mereka diizinkan oleh Nabe untuk mengunggah Bawati pada tanggal 18 Februari 2015 di Maraja Kepengurusan Geria Agung Bangkasa. Sebagai abisekanya adalah Ida Bawati Acharya Siddharta Putra Manwaba, sedangkan yang istri abisaka adalah Ida Bawati Acharya Siddharta Putri Manwaba. Setelah resmi menyandang jenjang sebagai Bawati, maka barulah sejak tanggal 1 Juni 2015 mereka diizinkan tinggal di Geria Agung Bangkasa. Ini berarti tinggal selangkah lagi keduanya akan resmi menyandang status kependetaan. Apabila mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik, demikian juga matang dalam menjalankan sesana Wawikon. Saya sudah pernah bertemu dengan 2 orang Jepang ini yang sekarang tengah belajar untuk persiapan menjadi sendiri. Mereka sejak di negaranya sudah vegetarian dan wajahnya nampak spiritualis. Sebut Ketua PNDI Bali Profesor Dr. Igusti Ngurah Sudiana MSI saat diminta komentarnya di Denpasar pada Sabtu 22 Agustus 2015. Menurut Ketua PNDI Bali ini, saat keduanya mengunggah Bawati dirinya diundang di Geria Bangkasa untuk memberikan ceramah. Ia menegaskan bahwa PNDI sudah mempunyai ketentuan hukum atau disama seputar ketentuan menobatkan seorang menjadi sendiri, yang diantaranya harus memenuhi syarat seperti seorang yang beragama Hindu, memiliki bakat sebagai suri, ada nabi yang berkenan menurunkan ilmu kepadanya, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan lain-lain sesuai kitab Silat Rama dan kitab Sasana Purikuan lainnya. Hanya saja Ngurah Sudana berharap karena keduanya ini orang asing maka perlu persiapan lebih matang, tetapi baginya PNDI Bali mendukung sepenuhnya hal ini dan mereka antusias karena ada 2 orang asal Jepang mau menjadi sendiri.
Kita harapkan setelah nantinya resmi sebagai Sulmi, keduanya kembali ke Jepang membina umat Hindu di sana. Sebab Tetsushi dan Hitomi mengatakan kalau di negaranya sudah ada komunitas Hindu murah. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua 4 Bidang Kesejahteraan Umat dan Kesulitan PHDI Bali, Pinarita Dr. Institut Pasek Swastika, menurutnya sebaiknya nanti kedua suku ini kembali ke negara asalnya untuk membesarkan agama Hindu di sana. Dengan kehadiran suku di Jepang, nantinya maka agama Hindu Bali akan semakin mengglobal, dan pada saat yang sama pula fleksibilitas pelaksanaan agama Hindu akan terbukti karena dapat dianut oleh warga dunia asal manapun dan dari latar belakang bangsa apapun. Sebut Pinarita Pasek Swastika. 13 orang asal negeri Matahari Terbit itu didiksa menjadi sulinggi, dan 1 orang menjadi Mawati di Kriya Agung Bangkasa Somawati Medangsia pada hari Senin malam. Diksa ini melanjutkan komitmen dan cita-cita mendiang ide Sinuhun Siwa Putra Parama Daksa Manu Aba yang baru saja lebar. Mereka yang didiksa menjadi sulinggi akan diberikan gelar sesuai konsep Amari Aram. Mereka adalah Ida Palita Empu Minako Wiraraga Manu Aba, Ida Palita Empu Nauku Siwa Paraga Manu Aba, Ida Palita Empu Akiko Kusuma Daksa Manu Aba, Ida Pandita Empu Gunci Wiswa Mitra Manu Aba, Ida Pandita Empu Kuni Yawa Herta Parama Manu Aba, Ida Pandita Empu Yoshinori Tangga Yoga Manu Aba. Kemudian ada Ida Pandita Empu Chikaku Sanaka Dharmita Manu Aba, Ida Pandita Empu Tokina Daksa Vigneswara Manu Aba, serta Ida Pandita Empu Saka Nungalia Daksa Manu Aba. Selanjutnya Ida Pandita Empu C Astra Wakra Manu Aba, Ida Pandita Empu Norihiko Soma Paramadaksa Manu Aba, Ida Pandita Empu Eiko Dattarea Manu Aba, dan Ida Pandita Empu Kumi Gangga Daksa Manu Aba. Sedangkan 1 Bawati atas nama Noguri Suzuki. Sementara itu selaku Nabe tapak sulingnya adalah Ida Pandita Empu Sinuhun Siwa Putri Rama Daksa Manu Aba. Nabe saksi Ida Pandita Empu Siwa Buddha Daksa Dharma Dharmita, sedangkan Nabe Wakra Ida Pandita Empu Daksa Yaksa Acarya Manu Aba. Selaku Nabe tapak Bawati Ida Pandita Empu Tridaksa Nata. Ikut serta dalam prosesi Ida Pandita Empu Siwa Biasa Paramadaksa Manu Aba dan Ida Pandita Empu Putra Paramadaksa Buddha Yoga Manu Aba. Mereka akan melewati prosesi Seda Raga pada malam hari ini, ungkap Ida Pandita Empu Daksa Acarya Manu Aba. Prosesi Seda Raga merupakan salah satu tahap yang harus dilewati seorang Dwi Jati. Sesuai namanya, Seda berarti mati. Dianggap sang sulinggi adalah orang yang telah terlahir kembali. Dalam Mahabharata disebut dengan istilah Dwija atau terlahir untuk kedua kalinya. Diberi dari sumber majalah Raditya.com. Nah, sebentar di setengah channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, jangan lupa bagikan video ini kepada siapa saja di sosial media kalian, karena berita seperti ini pantas untuk digaungkan di sosial media, dan seluruh umat Hindu harus mengetahuinya. Agama Hindu yang terkenal fleksibel dan bisa dianut siapa saja. Bersama saya Sugata Ikanakana. Terima kasih atas atensi Anda.